Perselisihan kecil antar desa perlahan berubah menjadi tragedi berdarah yang menewaskan 7 orang di Pamekasan, Madura. Semua berawal dari sengketa atas tanah bengkok, yakni lahan desa yang dikelola bersama, namun akhirnya diklaim sebagai milik kepala desa. Tak ada yang menyangka, pertikaian atas tanah itu memicu peristiwa carok yang banyak memakan korban jiwa. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak di channel Jamur Story ini, di mana membahas kasus, tragedi, kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Dan kisah nyata kali ini berjudul Carok Massal tahun 2006 karena sengketa tanah. Bagaimana kisahnya? Dan inilah kisahnya. Kisah nyata kali ini terjadi pada tahun 2006 di Pamekasan, Madura. Sengketa bermula dari tanah tembakau seluas 5,8 hektar di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batu Marmer, Kabupaten Pamekasan, Madura. Tanah ini awalnya berstatus sebagai tanah bengkok, lahan yang dipinjamkan sebagai fasilitas desa dan difungsikan untuk pertanian. Di Madura, tanah semacam ini dikenal sebagai tanah percaton, yakni warisan kerajaan yang diberikan kepada warga. Banyak yang percaya bahwa tanah tersebut adalah peninggalan kerajaan Majapahit yang kemudian dikelola oleh desa sebagai aset bersama, guys. Namun, segalanya berubah ketika pada tahun 1999. Kepemilikan tanah percaton itu beralih ke tangan Haji Betlowi atau kepala desa setempat. Peralihan ini terjadi karena Haji Betlowi menukar tanah pribadinya yang seluas 4,4 hektar yang kini menjadi lokasi sebuah sekolah dasar dengan tanah percaton tersebut. Proses tukar-menukar ini bukanlah keputusan sepihak. Transaksi tersebut disahkan secara resmi dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah Jawa Timur pada tahun yang sama. Seiring berjalannya waktu, guys, kepemimpinan desa beralih kepada kepala desa baru yakni Mursidin, dan disinilah konflik dimulai, guys. Mursidin ini menolak mengakui kepemilikan tanah percaton kepada Haji Betlowi. Menurutnya, tanah percaton seharusnya tetap menjadi aset desa dan dikelola oleh kepala desa yang menjabat. Selama ini, tradisi pengelolaan tanah percaton diserahkan kepada kepala desa yang berkuasa, dan setelah masa jabatan selesai, pengelolaan beralih kepada penerusnya. Karena kini adalah masa jabatan Mursidin, ia merasa berhak atas pengelolaan tanah tersebut. Ia pun memutuskan untuk menanam tembakau di lahan itu. Hal ini tentu ditentang oleh Haji Betlowi yang merasa tanah tersebut sah menjadi miliknya sejak ia menukarnya dengan tanah pribadinya pada tahun 1999, guys. Perselisihan pun memanas, melibatkan pendukung dari kedua belah pihak. Situasi semakin rumit ketika Mursidin menemukan dugaan tanda tangan palsu dalam dokumen tukar tanah. Ia membawa temuan itu ke Polsek Pamekasan pada Desember tahun 2005. Pengadilan Negeri Pamekasan awalnya menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara kepada Haji Betlowi. Tetapi, keputusan itu kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur setelah Haji Betlowi mengajukan banding. Perseteruan tak kunjung usai. Kali ini, Haji Betlowi mengerahkan lebih banyak pendukungnya, dan ketegangan di desa semakin meningkat. Aparat kepolisian bersama Polres Pamekasan dan Polsek serta camat mencoba meredam konflik dengan mempertemukan tokoh-tokoh kunci dari kedua pihak untuk berunding.
Jika tidak segera ditangani, potensi terjadinya carok semakin besar. Carok adalah tradisi pertarungan demi kehormatan di Madura. Biasanya terjadi saat harga diri atau martabat seseorang tercemar. Dengan celurit sebagai senjata khas, carok ini menjadi simbol perlawanan dan pertahanan harga diri, guys. Meski ada berbagai cara untuk melakukan carok, masyarakat Madura umumnya mengenal dua cara utama. Cara pertama disebut ngonggai, yaitu penantang lawan secara terang-terangan dengan mendatangi rumahnya secara langsung, guys. Cara kedua adalah nyelek, yaitu menyerang lawan dari samping atau belakang ketika lawan sedang lengah. Kedua cara ini memiliki satu kesamaan, yaitu hasil akhirnya adalah salah satu pihak harus kehilangan nyawa. Kekhawatiran inilah yang mendorong pihak kepolisian, terutama Kapolres Pamekasan, untuk bersiaga. Beberapa polisi ditempatkan di tanah Percaton, berharap dapat mencegah pertumpahan darah. Namun, di balik pengamanan tersebut, kedua kubu tetap mengumpulkan massa. Haji Betlowi bahkan memiliki seorang pendukung yang dikenal sebagai pendekar tangguh. Kita sebut saja namanya Mahmud, bukan nama sebenarnya, guys. Mahmud, seorang pria bertubuh 165 cm, jarang berbicara dan dikenal pendiam. Namun, tatapan matanya tajam dan penuh kewaspadaan. Carok pertama yang dilakukannya terjadi pada tahun 1998 dan 2 orang tewas di tangannya. Aksi ini membuatnya dipenjara untuk pertama kalinya. Setelah bebas, ia mengembara ke berbagai daerah, menjalani berbagai pekerjaan termasuk menjadi perampok, guys. Sepanjang hidupnya, Mahmud berkali-kali terlibat dalam pertarungan bersenjata tajam menghadapi lawan-lawan yang ingin menantangnya. Bahkan setelah dipenjara untuk kedua kalinya, ia tetap dikenal sebagai sosok yang tak terkalahkan. Dan anehnya, tak pernah terluka dalam setiap pertarungan yang dilakoninya. Kehadirannya di kubu Haji Betlowi menambah ketegangan yang sedang memuncak, membawa konflik ini semakin dekat pada pertumpahan darah. Berbeda dengan para jagoan lain yang kerap mengandalkan jimat, Mahmud ini tak pernah mempercayai benda semacam itu. Sebelum melakukan carok, ia hanya meminta air putih dan doa dari ibunya. Kini, desas-desus beredar bahwa Mahmud mungkin akan kembali bertarung, kali ini di pihak Haji Betlowi. Pada tanggal 12 Juli tahun 2006, Mursidin berserta rombongannya berniat mendatangi Haji Betlowi untuk menyelesaikan masalah tanah secara damai. Jarak rumah keduanya hanya sekitar 500 meter. Dengan 6 mobil dan sebagian rombongan berjalan kaki, mereka bergerak menuju rumah Haji Betlowi. Namun, sesampainya di sana, situasi terasa ganjil. Rumah itu kosong, tak ada tanda-tanda keberadaan Haji Betlowi ataupun pendukungnya. Merasa tak ada yang bisa dilakukan, rombongan Mursidin memutuskan untuk kembali. Baru berjalan beberapa ratus meter, langkah mereka dihentikan. Sebuah rombongan besar pendukung Haji Betlowi menghadang di depan. Jumlahnya sulit dipastikan, tetapi yang jelas, semua sudah siap dengan celurit di tangannya. Di saat itu, ketegangan terasa memuncak. Rombongan Mursidin yang sama sekali tak siap untuk pertempuran hanya bisa diam terpaku. Sebelum ada yang sempat berbicara, tiba-tiba terdengar ledakan bom ikan, seperti menjadi tanda serangan dimulai. Pendukung Haji Betlowi menyerang serentak. Rombongan Mursidin yang tidak siap terpecah. Sebagian melarikan diri, sementara lainnya mencoba melawan. Pertempuran berdarah pun pecah di atas tanah Percaton. Mursidin berlari membawa ibunya ke rumah kosong untuk bersembunyi. Namun mereka ketahuan. Sekelompok orang menyeret Mursidin keluar dan menyerang dengan celurit. Sang ibu yang tak tahan melihat anaknya diserang keluar dan memeluk Mursidin. Keduanya pun tewas di tempat dengan kondisi berpelukan. Tak lama berselang,
polisi datang. Tetapi tak ada perubahan. Perkelahian tetap berlanjut antara kedua kubu. Karena polisi yang jumlahnya hanya belasan tak mampu menghentikan kerusuhan yang dipicu oleh ratusan orang bersenjatakan celurit. Akhirnya, sekitar setengah jam kemudian, ratusan polisi lainnya tiba dan keadaan mulai mereda. Polisi bergerak ke lahan tembakau dan menolong korban yang dalam kondisi mengenaskan. Total 7 orang meninggal dunia, 5 dari kelompok Mursidin dan 2 dari kelompok Haji Betlowi. Korban luka-luka tidak diketahui jumlah pastinya karena sebagian besar langsung pulang ke rumah. Diperkirakan puluhan orang. Pada hari yang sama, 300 polisi dikerahkan ke desa Bujur Tengah. Malamnya, pukul 10, seorang laki-laki mengenakan batik, celana gelap, dan kopiah turun dari mobil Suzuki Carry dan masuk ke kantor polisi. Ia adalah Haji Betlowi yang menyerahkan diri sebagai dalang dari peristiwa tersebut. Pelaku lainnya ditangkap di hutan desa Talang Siring dan dijatuhi hukuman 8 sampai dengan 13 tahun penjara. Meskipun kejadian ini disebut sebagai carok, banyak yang merasa bahwa ini bukan carok karena carok tidak melibatkan perempuan. Sementara dalam peristiwa ini, Ibu Mursidin menjadi salah satu korban. Peristiwa ini mengajarkan kita betapa pentingnya menyelesaikan konflik dengan cara damai dan menghindari kekerasan. Konflik yang berawal dari masalah tanah berakhir tragis, menyebabkan banyak nyawa yang melayang. Oke lah guys, cukup sekian video-video yang saya bawakan. Kritik dan saran sangat membantu. Tinggalkan komentar di bawah. Salam waspada guys. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye guys.